teman-teman guru hebat. Di sini saya bersama Bapak Danianus Dewa, Kepala Sekolah SMP Susila Kolti. Saya akan menginterview beliau tentang 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah mengambil keputusan. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Senang sekali karena pagi ini saya bisa diberi kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang mengenai kepemimpinan Bapak yang ada di sekolah ini. Di sini Bapak ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan bahwa tugas saya sebagai seorang calon guru penggerak, saya akan menginterview Bapak tentang yang pertama itu adalah tentang 4 paradigma. Jadi ini adalah paradigma pengambilan keputusan. Ya. Yang pertama itu adalah individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan, keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Saya bisa memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bisa mengambil di antara 4 paradigma yang sudah saya sebutkan tadi pada pengalaman-pengalaman selama ini yang Bapak hadapi di dalam sekolah ini. Mungkin saya bisa menyampaikan kepada Bapak bahwa pertanyaan saya seperti ini. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi atau memilih kasus-kasus yang ada atau terdapat di dalam lingkungan pekerjaan atau di dalam bersama Bapak Ibu guru, karyawan, pegawai ataupun anak-anak yang memilih tentang dilema. Itu lebih banyak itu yang Bapak tekankan itu apa? Atau masalah-masalah apa yang biasanya sudah diselesaikan oleh Bapak? Bisa pilih salah satu saja. Terima kasih banyak. Saya juga harus sampaikan bahwa hari ini saya diinterview oleh seorang calon guru penggerak yang punya kemauan yang kuat dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang sementara ini diemban sebagai seorang guru. Dalam mengambil keputusan pada persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan yang saya pimpin, baik itu antara saya dengan guru maupun permasalahan antara guru dan anak-anak ataupun antara anak-anak dengan lembaga dan sebagainya, itu seringkali terjadi di setiap lembaga. Saya coba mengambil salah satu kasus yang baru-baru ini. Memang sedikit dilema, saya harus memutuskan. Itu adalah masalah antara guru dengan anak, di mana ada sebuah kasus siswa semacam menghina, memfitnah, mengata-ngatai tentang gurunya, atau semacam menghina gurunya. Di sini saya berada dalam posisi cukup dilema. Saya mau keluarkan itu anak, tapi saya berpikir bahwa siswa di sekolah saya kurang. Ini yang saya sangka sebagai orang batin yang luar biasa. Tapi sebagai seorang pemimpin, apapun yang terjadi, saya harus berani mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan jangka panjang terhadap lembaga ini. Maka tindakan yang saya ambil adalah saya kumpulkan semua rekan-rekan guru, kami omong bersama. Setelah saya mendengarkan akar persoalan dari
si guru, ya dari ibu guru itu apa masalah sebenarnya. Jadi setelah diceritakan semua, lalu saya panggil kembali semua teman guru dan pegawai, kita duduk bersama, kita omong bersama. Saya sementara setelah mendengar kasus yang boleh saya katakan menimpa rekan guru kita yang dibuat oleh seorang siswa, saya berada dalam kondisi dilema. Tapi saya harus mengambil peran, dalam arti tanggung jawab, saya harus mengambil peran itu. Maka setelah kami berbincang-bincang, ada juga masukan dari rekan guru, Pak, ini kalau anak ini kita keluarkan, bagaimana akan berdampak pada kita karena kita siswa kurang. Lalu saya dalam diskusi saya coba buka, kalau saya membiarkan anak ini tetap ada di sini, jangan sampai akan muncul kasus baru yang lebih besar daripada hari ini. Hari ini baru pada tahap yang menghina, memfitnah, mengata-ngatain gurunya seperti ini. Jangan sampai besok ada tindakan lebih dari itu. Mungkin tidak terhadap guru kita, juga mungkin terhadap rekan teman siswanya atau terhadap yang lain. Maka dalam kondisi dengan dilema dan dengan berbagai macam pertimbangan, maka saya putuskan di hadapan teman-teman, saya putuskan bahwa siswa ini harus dikeluarkan, dipulangkan kepada orang tua untuk dilanjutkan dengan pembinaan, lanjutan oleh orang tuanya. Maka keputusan saya ambil dengan pertimbangan-pertimbangan itu, tapi akhirnya diputuskan bahwa ini harus dikeluarkan dengan dasar bahwa lebih baik kita pangkas dari sekarang daripada melahirkan persoalan baru. Pertama, menjaga nama baik lembaga itu menjadi penting. Yang berikut, menjaga siswa di luar jangan sampai diterkam oleh masyarakat, maka orang tidak mau untuk datang ke sekolah ke sini. Yang ketiga, kita jaga jangan sampai ada akibat yang lebih besar dari ini, itu pada tahap tindakan nyata. Sehingga akhirnya kita mengambil keputusan dengan itu. Lalu kita panggil orang tuanya, datang kita sampaikan akar persoalannya, hasil keputusan dari sekolah, lalu anak dibawa kembali oleh orang tua. Jadi itu salah satu kasus yang baru-baru itu. Ya, luar biasa Bapak. Jadi Bapak sudah dengan bertanggung jawab. Memang ada prinsip di mana kita mementingkan melihat kepentingan siswa. Tetapi karena siswa sudah melanggar etika, karena tadi yang sudah Bapak sampaikan, menfitnah atau menghina-hina guru, maka tindakan yang bijak itu adalah Bapak mengeluarkan anak yang memiliki kasus dengan beberapa sikap yang kebajikan dan universal. Jadi sangat luar biasa. Ini adalah di pertanyaan yang pertama. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya dua-duanya itu sangat dilema sekali. Kalau tadi itu benar dan salah, kalau ini adalah misalnya sama-sama benar. Terima kasih. Sebagai seorang pemimpin, dalam kondisi apapun dia wajib mengambil keputusan. Karena seorang pemimpin dia sadar betul bahwa setiap keputusan pasti tidak akan membuat semua pihak itu senang. Itu saya meyakini. Pasti ada yang dia pasti ada dia tidak suka. Ada yang dia suka. Ya. Itu namanya sebuah keputusan pasti. Jadi saya yakin tidak akan memuaskan semua pihak. Ya. Tapi sebagai seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Apalagi dua-duanya sama-sama benar, sama-sama benar. Sehingga prinsipnya bahwa saya tetap mengambil keputusan walaupun terkadang tidak memuaskan semua pihak. Dan itu prinsip alam seperti pasti ada tidak senang atau tidak. Tapi kalau keputusan Bapak pasti harus ambil. Kenapa? Kita berhadapan dengan puluhan orang, guru atau pegawai, masing-masing dengan karakter yang
saya yakin dia akan sampaikan berdasarkan konsepnya. Si B menyampaikan berdasarkan konsepnya yang dia tahu. Si C menyampaikan berdasarkan pengalaman, ya pengalaman. Si C bisa saja dia menyampaikan sesuai apa yang dia dengar dari pihak lain, bisa saja itu. Ada pengalaman, ada yang dengar, ada yang dia lihat. Dia lihat. Jadi itu mungkin 3 hal ini yang semua pihak mengambil keputusan pada itu. Dari masukan itu, maka sebagai pimpinan saya coba meramu sedemikian rupa, lalu saya coba oh ini harus diputuskan karena dasar keyakinan saya bahwa tadi keputusan apapun pasti tidak akan memuaskan semua pihak, karena setiap orang karakter semua berbeda. Mungkin itu saja. Apapun tidak mungkin memuaskan, ya, memuaskan untuk semua pihak. Tapi pemimpin berani mengambil keputusan. Pemimpin harus berani. Ini menarik Bapak. Pemimpin harus berani mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Itu mendengarkan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Saya sangka ini penting. Jadi mendengarkan itu artinya masukan dari para pihak berdasarkan karakter yang berbeda. Lalu pemimpin mempertimbangkan, lalu terakhir mengambil keputusan. Saya sangka ini penting. Iya, pentingnya memutuskan. Ini Bapak. Baik Bapak. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Sama sih sudah tadi ya. Langkah-langkah atau prosedurnya tadi. Jadi yang pertama itu adalah mendengar, yang kedua itu adalah mempertimbangkan, dan yang berikutnya adalah memutuskan. Baik. Mendengarkan itu artinya kalau ditanya tentang proses itu artinya kita minta para pihak kita duduk bersama, kita menyampaikan itu, lalu kita dengar dari mereka. Setelah masukan dari semua pihak, masukan dari semua pihak, rekan-rekan guru, pegawai dan sebagainya, lalu sebagai pimpinan dia harus mempertimbangkan dan akhirnya diputuskan. Pernah Bapak libatkan komite atau ketua yayasan akan masalah ini? Ya, ada. Jadi ada masalah-masalah tertentu, ada komitenya pasti hadir, keterwakilan orang tua pasti hadir, orang tua siswa itu pasti hadir, para guru, pegawai itu semua hadir. Karena saya itu biasanya mulai dari kepala sekolah sampai dengan penjaga sekolah itu biasanya semua ada di dalam. Jadi keputusan itu diambil secara musyawarah, kemudian dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang keliru atau kecurigaan. Jadi semua tujuannya itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan. Bapak, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Pertama itu mendengarkan dan mendalam. Mendengarkan secara seksama atas persoalan atau kasus itu, mendengarkan, kemudian mendalami masalah itu. Lalu poin ketiga, setelah mendalami itu, dalam keadaan yang masih ragu, maka mencari pihak lain, minta pertimbangan pihak lain. Pertimbangan atau pendapat dari yang terbaik dari pihak lain, Artinya pihak-pihak yang punya cukup kompeten dalam pihak lain, tapi yang punya kompetensi, yang berkompetensi, tapi mereka punya hubungan kedekatan, artinya yang tanggung jawab mereka juga atas perkembangan sekolah, bukan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan dengan. Jadi mungkin setidaknya tadi yang sudah Bapak katakan bahwa ada komite sekolah, ada yayasan, pendidik, ada yayasan, sehingga itu sama-sama berkolaborasi ya Bapak. Pihak gereja melalui pastor provinsi. Pastor provinsi juga. Karena pastor provinsi itu adalah ahli yayasan. Ada hal tertentu kadang mereka harus dilibatkan. Iya. Adalah
Yayasan juga pernah. Itu yayasan Bapak mereka punya? Satu. Oh, dari satu. Yayasan Sekolah Umat. Iya, Santri Tate Bapak. Ya, Baik. Yang berikutnya Bapak, ada tantangankah dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi, yang dimana tadi Bapak sudah bilang pasti ada saya harus berani mengambil sebuah keputusan meskipun itu sama-sama benar. Ada yang suka sama saya, tapi ada juga yang tidak suka, karena itu ada tantangan kan? Ya, pasti ada tantangan. Ya. Pasti ada tantangan. Soal relasi antara atasan bawahan atau pimpinan dengan rekan kerja itu pasti ada. Saya yakin di mana-mana tantangan itu selalu ada. Bisa saja di depan kita ketika kita sudah membuat keputusan bersama, ya. Tapi keputusan bersama ini kan akan kita lihat implementasi atas keputusan. Ada tindakan nyata itu akan kita lihat. Setelah ini dijalankan tidak, ya kan? Setelah ini dijalankan tidak. Itu kan pasti ada. Tantangan pasti tetap ada. Hanya saja sesuatu kita tetap pada cara kita. Jadi nanti kita lihat di implementasi atas sebuah keputusan. Apakah setelah keputusannya sudah dibangun bersama dalam itu, setelah itu dijalankan. Sekarang juga akan melahirkan persoalan baru. Apa? Kita sudah putuskan bersama kok tidak dilaksanakan. Apakah itu pihak yang tidak melaksanakan kita harus, aku berada pada posisi yang salah? Tidak juga. Masih ada cara lain membangun pendekatan. Kita panggil ibu sini dulu. Ibu tadi kok setelah kita putuskan bersama kok teman-teman lain kerja kok ibu tidak. Mungkin masih ada alasan-alasan yang masuk akal ketika dia tidak laksanakan. Itu juga harus menjadi pertimbangan baru. Saya yakin pasti dia tidak alasan. Karena itu sehingga tadi saya katakan tetap ada tantangan, karena setiap keputusan apapun saya yakin tidak mungkin akan memuaskan. Karena kita memiliki pribadi dan karakter yang masing-masing kita kan memiliki pribadi dan karakter yang berbeda. Meski sebagai seorang pemimpin yang dia sudah bijak, tetapi kadang-kala juga buruh atau karyawan yang ada yang bekerja itu pasti karena orang memiliki karakter. Kadang-kadang di depan bisa baik atau bisa setuju, tetapi mungkin setelahnya dia tidak seperti yang kita pikirkan secara bersama. Tapi bagus. Dan itu mungkin masih saya sambung. Dan itu sesangka prinsipalan yang sangat bagus. Karena saya selalu ngomong, emas kita harus mencari, menguji kemuliaan. Kita harus asah. Kita harus. Dan saya justru jadikan itu menjadi sebuah kesempatan baru bagus untuk saya dalam kaitan dengan belajar mengubah pola. Penting karena dengan cara itu kita bisa temukan, ternyata karakter sebuah teman guru Ibu Linda begini. Maka dengan sendirinya dengan cara mereka itu juga bisa mengubah pola kepemimpinan kita sebenarnya. Membuat kita menjadi sadar ternyata pikiran kita ini kan mungkin bagus semua begini. Ternyata tidak. Dan kalau semua anggap semua, itu jangan dulu sebagai seorang pemimpin dia jangan bangga diri, tidak boleh. Engkau belum pernah diuji. Tapi kalau ada tindakan yang berbeda, itu menjadi tantangan baru. Tantangan baru di mana membentuk karakter kepemimpinan. Jadi itu penting. Jadi jangan kita senang kita omong ini guru yang semua oke kan itu tidak itu kita tidak benar. Harus ada bahan itu penting. Maka kita bisa menilai. Saya beri contoh ketika kami yang mau masuk ke aplikasi online. Setelah teman-teman kita jalan saja. Dalam proses itu baru kita temukan dia punya kendalanya ada di mana. Kendala yang kita temukan itu yang membuat kita bisa berkembang, kita bisa berubah. Ini sama juga dengan karakter kepemimpinan. Kita hanya bisa berkembang lebih baik, kita hanya berubah
apabila ada sesuatu yang berbeda yang lahir dari rekan-rekan kerja kita lewat keputusan-keputusan yang sering kali diambil, baik itu secara bersama maupun atas kebijakan seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang luar biasa ya Bapak ya. Jadi sudah bisa menangani atau mencari solusi yang terbaik. Jadi bisa menjawab apa yang diharapkan oleh Bapak rekan-rekan guru atau karyawan yang ada di dalam sekolah Bapak. Ya, ini ada beberapa nilai yang saya sudah ambil, jadi luar biasa. Kemudian berikutnya pertanyaan saya, apakah di dalam penyelesaian kasus yang tadi sudah kita ceritakan banyak itu, Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau pada saat kasus itu ada, langsung penyelesaian itu terjadi pada saat itu? Ya, baik. Karena kasus itu melibatkan para pihak, maka ada jenjangan penyelesaian. Ada jenjangan penyelesaian. Poin pertama, setelah mendengar masalah itu, lalu saya mengundang rekan-rekan guru dan pegawai untuk duduk bersama, kami bahas bersama. Pertama itu guru ya Bapak? Guru pegawai. Pertama guru pegawai. Iya. Guru pegawai kita duduk omong-omong bersama. Setelah itu karena persoalan ini saya anggap persoalan cukup besar, maka besoknya langsung jalan penyelesaian, di mana kita buat surat panggilan untuk orang tua dan anak. Dibuat surat panggilan ya. Besok bulan 8. Maka orang tua untuk penyelesaian masalah. Ketiga, pada saat penyelesaian saya masih melibatkan pertama guru KO. Pertama itu salah satu guru senior. Yang kedua KU kesiswaan. Yang ketiga guru BP-nya. Yang keempat salah seorang pegawai senior. Jadi saya masih melibatkan mereka untuk duduk bersama-sama menyelesaikan. Dan semua saya beri kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sampai selesai kita kembalikan. Contoh macam terhadap kasus ini, setelah selesai kita sampaikan masukan-masukan, itu dulu baru kita putuskan anak itu untuk dibawa pulang kepada orang tuanya dengan apa? Membuat berita acara penyelesaian sebuah masalah. Bagus ya, luar biasa Bapak. Jadi lebih banyak yang saya dengar di sini adalah senior. Tapi Bapak sudah sangat percaya bahwa dari mereka ini, senior-senior ini bisa mempunyai pikiran yang terbagus, yang sangat bagus untuk bisa memberikan solusi. Jadi resolusi terbaik sehingga penanganan terhadap kasus yang berat tadi itu bisa teratasi dengan secepatnya. Ya, baik Bapak. Apakah di antara guru-guru Bapak atau itu ada yang bisa membantu Bapak untuk mempermudah atau artinya sebagai teman bicara Bapak yang Bapak merasa bisa membuat suatu pengambilan keputusan di dalam sekolah itu? Ya, jadi memang ada hal-hal tertentu itu memang saya banyak melibatkan teman-teman, tidak hanya guru jadi tadi, tapi juga senior, tapi juga ada guru, ada pegawai yang senior itu seringkali saya libatkan mereka dalam membicarakan hal-hal yang kemudian akan mengakibatkan mengambilkan keputusan. Baik Bapak. Jadi mungkin saya sedikit mempertajam bahwa maksudnya ada yang mungkin dari Bapak sendiri merasa bahwa seseorang, jadi mungkin ada salah satu saja atau mungkin ada beberapa, tadi Bapak begitu mengatakan, tapi selama ini bukan tidak pernah satu orang, selalu banyak orang atau banyak guru yang Bapak libatkan, atau ada orang yang mungkin Bapak merasa ini dia ini
mungkin bisa saya berdiskusi atau mungkin bisa memberikan saya jalan keluar. Baik. Jadi saya biasanya melibatkan 2 orang, itu satu guru senior dan satu orang. Itu seringkali menjadi rekan teman-teman di diskusi karena pertanyaannya sifatnya terbatas hanya satu, tapi kenyataan pokok Dan tanya Pak, dan pegawai ya Pak. satu pegawai senior untuk duduk diskusi, duduk omong-omong, mungkin mereka bisa berikan masukan-masukan terhadap saya. Bahkan saya kadang membuka diri untuk dievaluasi, dievaluasi oleh rekan-rekan guru. Tapi kalau ada hal-hal tertentu yang lebih ini, biasanya saya lebih banyak melibatkan mereka, duduk ngomong sama-sama dan sebagainya baru kita mengambil keputusan. Tapi kalau rekan diskusi itu saya selalu ada satu guru senior, itu saya sering tanya, atau kadang-kadang saya jalan keluar juga, walaupun saya sudah serahkan mandat kepada wakil kepala sekolah, tapi saya selalu meminta bantuan teman guru senior tolong ini atau karena saya biasa serahkan itu berjenjang. Jadi selain kena jabatan dalam struktur, tapi senioritas bagi saya cukup penting. Memberikan kepercayaan kepada sesuai dengan jenjang dalam arti dalam struktur organisasi sekolah, tapi juga senior itu juga penting karena pengalaman itu sangat membantu kita mengambil sebuah keputusan. Kita sampai sejalan dengan Ibu Yani, Ibu Linda ini kebetulan di Singapura, ada beberapa rekan itu yang usahakan. Ya, Bapak jadi luar biasa jadi di dalam kepemimpinan Bapak di dalam lembaga ini, khususnya di sekolah yang Bapak pimpin ini memang luar biasa. Jadi masih tetap mempertahankan bahwa kewibawaan atau penghargaan terhadap guru-guru yang lebih senior itu sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Ya, baik. Itu tidak semua ya Bapak. Di lembaga lain mungkin kita tidak pernah mendapatkan itu. Tetapi saya yakin bahwa mungkin karena Bapak sudah selama ini mengabdi di sekolah ini dan sudah banyak melihat bahwa ada yang lebih berkompetensi atau berkompeten mungkin menjadikan bahan teman untuk bisa kita bicara dan berbagi pikiran. Baik. Yang terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa atau apa pengalaman itu, pengalaman yang sangat baik atau terbagus sekali dalam pengambilan sebuah keputusan? Pertama, jadilah pemimpin yang rendah hati. Yang kedua, jujur terhadap diri. Luar biasa. Pemimpin yang rendah hati dan jujur terhadap diri. Saya sangka 2 poin itu menjadi sudah sangat penting. Ini adalah dasar, fondasi sebenarnya. Jujur terhadap diri sendiri. Jadi ini saya tidak perlu harus Bapak jelaskan karena ini memang sangat dalam. Ini yang harus kita pikir, merenungkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang rendah hati. Karena pasti seorang yang rendah hati itu berarti dia itu yang pertama itu adalah pasti dia menerima sesuatu itu apa adanya. Karena dia tidak akan memilah-milah, dia tidak akan memilih, kemudian jujur. Jadi kalau sudah jujur terhadap diri kita sendiri, pasti kita juga akan mempercayai orang lain, Bapak. Jadi ini adalah 2 nilai kebajikan dari hal-hal yang hari ini yang saya tekankan atau yang saya mau minta kepada Bapak itu adalah tentang pengambilan keputusan secara bertanggung jawab atau kebijakan dari seorang pemimpin. Yaitu pertama itu adalah paradigma, 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah mengambil keputusan. Baik, waktunya ini cukup luar biasa pada. Terima kasih atas Bapak Kepala Sekolah SMP Susila Koting yang sudah sangat lugas, terbuka, jujur, luar biasa membuka hal-hal untuk menjadikan sekolah ini berubah ke masa depan. Jadi ini adalah sudah tipe atau pemimpin abad 21 ini. Jadi di sini bisa memberikan saya suatu pembelajaran untuk menjadi seorang
pemimpin atau menjadi seorang yang mungkin pada suatu saat itu bisa menjadi seperti apa yang sudah Bapak jalankan. Bapak terima kasih. Saya pamit. Ya, terima kasih banyak. Ya, Luar Bapak. biasa. Ya.